Selamat sore adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari, sudah tepat waktunya kita akan mulai ibadah kita sekolah minggu pada sore hari ini. Mari adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan bersama Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kembali dari atas. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, kita angkat tangan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari adik-adik, tundukkan kepala, lipat tangan, kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas kemurahan-Mu, hingga pada sore hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami serahkan Tuhan ibadah sore hari ini dari pertengahan hingga akhirnya. Engkau pimpin kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan tolong teman-teman kami yang masih sakit,
yang sedang dalam pergumulan, Engkau tolong, Engkau lindungi Tuhan, dan Engkau sembuhkan. Tuhan, kami akan panggil nama-Mu yang berkuasa untuk usirkan segala roh jahat, roh yang tidak dengar-dengaran, roh nakal, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usirkan segala roh jahat. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik merasakan sukacita pada sore hari ini? Haleluya. Mari kita akan pujikan Allah itu baik, karena kita sore hari ini boleh beribadah kepadanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kita senang kalau bisa selalu berjalan tiap hari bersama Tuhan Yesus. Kita akan sambung pujian kita, jalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Adik-adik, sabar sebentar, kita akan mendengarkan pengumuman, yaitu ibadah sekolah minggu masih tetap online setiap hari Minggu, dimulai jam 4 sore. Jadi anak-anak harus sudah siap sebelum jam 4 sore, sudah mandi, sudah mempersiapkan alat-alat untuk ibadah, sudah berpakaian yang rapi, siap untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ringkasan firman untuk link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas QZYEYNP. Saya ulangi, dengan kode QZYEYNP. Ya, demikian adik-adik pengumumannya. Dan sekarang mari bangkit berdiri, kita akan siapkan hati pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita akan pujikan jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Jiwaku haus akan kasih. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Kita akan angkat tangan kita.
Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Mari adik-adik, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, seperti pujian ini yang kami nyanyikan Tuhan, kami rindu Tuhan, kami haus akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk setiap hati kami, setiap pikiran kami Tuhan, kami hanya tertuju pada firman-Mu. Engkau memenuhkan bejana hati kami dengan firman-Mu, dan juga Engkau penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Engkau tolong kami dengan urapan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti firman-Mu, dan terlebih kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat, Roh Kudus-Mu yang mengurapi. Dan anak-anak-Mu Tuhan, sekolah minggu, boleh Tuhan duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Boleh Tuhan tergairahkan untuk selalu mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan panggil nama-Mu yang berkuasa untuk usirkan segala roh jahat, roh jahat yang masih ada di dalam ruangan maupun dalam ruangan hati kami. Kami akan usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, engkau pergi keluar, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak terlupa Engkau menguasai setiap alat-alat yang dipakai untuk ibadah Tuhan. Engkau tolong, kiranya Tuhan kami boleh menikmati firman-Mu, tiada gangguan apapun. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik sekalian. Untuk sore hari ini, Om akan bawakan firman perumpamaan tentang seorang penabur, yaitu yang ada di kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Adik-adik yang sudah bisa membaca, nanti setelah ibadah boleh dibaca secara keseluruhan, dan ada yang belum bisa membaca boleh duduk dengan tenang, bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk yang adik-adik yang sudah kelas besar, yang sudah bisa mencatat firman, bisa segera disiapkan catatannya untuk boleh mencatat poin-poin dari firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita akan awali dengan kita akan bacakan di Matius 13 ayat 3 sampai 4. Om akan bacakan ayat yang ketiga. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis.
sebelum masuk pengertiannya, Om akan sampaikan siapakah penabur itu. Nah, ini yang perlu kita tahu. Penabur itu adalah Tuhan Yesus yang menyampaikan firman. Dan pada saat ini adalah yang menyampaikan firman, yaitu ketika kita beribadah, di ibadah umum, ibadah pendalaman Alkitab, dan ibadah doa penyembahan adalah Bapak Gembala. Dan ketika ada di sekolah minggu, ada Om dan tante-tante yang menyampaikan firman Tuhan. Itulah adalah seorang penabur. Dan ini adik-adik harus memperhatikan ketika penabur itu menaburkan benih. Nah, menabur benih artinya benih ini apa? Benih ini adalah firman Tuhan. Jadi artinya menabur benih adalah saat hamba Tuhan yang dipercayakan untuk membawakan firman, itu Bapak Gembala, Om dan Tante, guru-guru sekolah minggu, dalam menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik mau ya mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Haleluya. Dan saat ini medianya adalah dalam penaburan itu adalah tanah. Nah, tanah ini bicara apa? Tanah ini bicara adalah tiap pribadi, kita semua manusia, yaitu hati manusia dan pikiran hati manusia diisi oleh firman Tuhan. Ya. Hati manusia yang diisi oleh firman Tuhan, yaitu hati adik-adik, hati om-om dan tante, hati orang tua, adik-adik sekalian, ini yang diisi oleh firman Tuhan. Kalau saat diisi oleh firman Tuhan, ya, kalau kita hanya mendengar sebatas mendengarkan saja, pasti akan kelewatan. Tetapi kalau kita hadir dalam suatu ibadah dengan kerinduan dan dengan urapan Roh Kudus, maka kita akan dimampukan di dalam mendengarkan firman Tuhan, kita dimampukan untuk boleh mentaati firman Tuhan, dan yang terakhir boleh melakukan firman Tuhan. Kita akan Om akan sampaikan arti dari benih yang jatuh di pinggir jalan. Kita akan baca Matius 13 ayat 18 sampai 19. Yang ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya. Ada hal-hal penting yang adik-adik harus tahu ketika benih itu ditaburkan di pinggir jalan, yaitu yang pertama, sikap dalam mendengar firman Tuhan. Kenapa? Nah, yang tadi sampaikan, ketika kita mendengar firman Tuhan, kalau biasa saja, akhirnya apa? Tidak ada urapan Roh Kudus. Akhirnya apa? Tidak mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga apa? Datanglah si jahat dan merampas benih itu yang di dalam hati kita. Nah, yang perlu adik-adik tahu apa? Si jahat ini. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Si jahat itu adalah iblis atau setan. Kenapa si jahat
ini iblis atau setan yang perlu kita waspadai. Karena apa? Kita akan bacakan di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Om akan bacakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, berarti apa? Kalau kita mendengarkan firman Tuhan cuma hanya sebatas mendengar saja, seperti arti dari benih yang ditaburkan di pinggir jalan tadi, apa yang terjadi? Iblis-iblis itu sudah siap sebenarnya di samping kiri, samping kanan, depan, belakang, itu siap menerkam kita kalau kita lengah. Kalau adik-adik lihat ya, kalau ini kan mengaum-aum seperti apa? Singa. Kalau lihat ketika di TV, singa itu apa? Selalu mengincar mangsanya. Begitu mangsanya lengah, nah, itu langsung lari untuk mengejarnya. Sehingga apa? Bisa ditangkap dan ditelan. Nah, itulah seperti pribadi kita kalau tidak memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik mau mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh? Haleluya. Ya. Jadi perhatikan dalam kita mendengarkan firman Tuhan, sikap kita harus tenang duduknya, harus pandangannya yang utama tertuju pada firman Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman, ada benteng, yaitu iman percaya kita kepada Kristus, menjadi iman yang teguh, iman yang tidak dimakan oleh singa atau iblis itu. Kita akan bacakan di Roma 10 ayat yang ke-17. Om akan bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini salah satu juga pentingnya kita mendengarkan firman Kristus, supaya iman kita terus bertumbuh ke arah kedewasaan penuh kepada Kristus. Om akan lanjutkan lagi penaburan benih yang kedua, yaitu benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kita akan kembali ke Matius 13, kita akan baca di ayat 5 sampai yang ke-6. Om akan bacakan ayat yang ke-5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi ayat yang ke-6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya, ini benih yang tumbuh, namun cepat menjadi kering karena apa? Tanahnya tipis karena kena panas. Ini secara jasmani ya. Nah, artinya apa ini? Kita akan baca di pasal yang sama, Matius 13 ayat 20 sampai 21. Om akan bacakan ayat yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat yang ke-21, ini yang kita harus perhatikan ya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu orang itu pun segera murtad.
Murtad itu apa? Murtad itu adalah tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Ya, adik-adik perhatikan. Adik-adik, saya doakan bahwa tetap selalu menjadi setia dalam iman kepada Kristus. Dan ini yang perlu kita perhatikan, yaitu menerimanya dengan gembira firman itu. Namun apa? Nah, firmannya itu cuman hanya di kulitnya saja. Tapi saat ada pencobaan, maka ia akan menyangkal Tuhan. Apa pencobaan itu? Berupa penindasan atau penganiayaan. Ya, kalau dagingnya merasa teraniaya, yaitu kalau firman tidak ada di dalam hati, tidak begitu dalam, akhirnya apa? Bisa menyangkal Tuhan. Ya. Kenapa ini terjadi? Adanya aniaya sebenarnya kalau kita sebagai pengikut Tuhan yang setia, pengikut Tuhan yang sejati, harusnya aniaya itu bukan membuat kita menolak Tuhan. Bukan aniaya itu menjauhi Tuhan. Bukan aniaya itu menjadikan kita menyangkal Tuhan. Namun apa? Dengan aniaya itu kita semakin dekat sama Tuhan. Untuk ayat penguatnya kita akan baca di Roma 8 ayat 35 sampai 36. Ayat yang 35 membaca, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat yang ke-36 yang menguatkan kita, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap domba-domba sembelihan. Nah, ini pengakuan kita, ya. Kita mengakui kita memang seperti domba-domba yang siap disembelih. Namun kita percaya karena Tuhan Yesus bersama kita, meskipun ada aniaya, kita ada janji yang kekal, yaitu apa? Kita bersama-sama selalu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan tempat yang terindah bagi kita di surga. Kalau kita mampu dengan firman yang kita punya, kita boleh melewati aniaya, kesesakan, kelaparan atau ketelanjangan. Itu semua kita boleh melewati bersama Tuhan Yesus. Semuanya pasti apa? Senang. Seperti pujian tadi, jalan serta Yesus. Itu yang Om selalu rindukan, tiap hari, tiap waktu boleh berjalan serta sama Yesus. Walaupun alami suatu sengsara, tetapi kalau Allah bersama kita, Tuhan Yesus bersama kita, ada suatu jalan keluar, ada suatu sukacita yang luar biasa. Dan murtad itu kenapa? Nah, ini ada di Ibrani 3 ayat 12. Sebab orang murtad itu apa? Kita baca Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi di sini dikatakan
bahwa orang yang murtad hatinya apa? Jahat. Hati yang jahat berarti hatinya tidak ada firman. Hatinya tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Menjadikan ia tidak percaya akan keselamatan Tuhan Yesus. Sehingga apa? Dia menolak Tuhan Yesus. Ya, itu adik-adik arti dari benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Om akan lanjutkan tempat yang ketiga yang dalam penaburan benih, yaitu apa? Benih jatuh di tengah semak duri. Kita bacakan Matius 13 ayat yang ke-7. Bunyinya, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ya, jadi benih itu mati karena apa? Terhimpit oleh semak duri. Dan ini artinya apa? Di ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, jadi benihnya, firmannya itu apa? Terhimpit dengan kekhawatiran. Nah, ini sekali lagi ya. Tadi aniaya harusnya membawa lebih dekat pada Tuhan, bukan jauh. Dan untuk yang semak duri ini firman, adanya firman ketika kita menghadapi suatu kekhawatiran itu malah kita juga apa? Harus lebih dekat sama Tuhan, lebih setia kepada Tuhan. Nah, ayat yang menguatkan yaitu Filipi 4 ayat yang ke-6. Om akan bacakan Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini ya. Menghilangkan kekhawatiran dengan apa? Yaitu memanjatkan doa dan ucapan syukur. Nah, inilah kita selalu mengucapkan syukur seperti pujian yang di awal tadi, bahwa semua kemurahan yang boleh kita terima adalah anugerah dari Tuhan. Maka adik-adik jangan lupa tiap hari berdoa, selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sehingga apa? Bila ada kekhawatiran-kekhawatiran itu akan lenyap. Dengan apa? Bila kita sudah mengucap syukur, maka kasih Allah akan menaungi kita. Terpuji nama Tuhan. Adik-adik ingat ya, untuk ketika di tengah semak duri, kita harus apa? Kalau ada kekhawatiran, kita harus mendekatkan diri dalam doa kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Om akan sampaikan untuk tempat penaburan benih yang terakhir. Nah, ini harapan Tuhan Yesus kepada anak-anaknya, yaitu benih jatuh di tanah yang baik. Ya, tanah yang baik itu apa harapannya? Yaitu adalah hati kita, hidup kita mau dikerjakan oleh firman Tuhan. Supaya apa? Kita dikerjakan oleh Tuhan untuk disucikan sampai sempurna. Sampai kita menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Kita akan bacakan di Matius 13 ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tadi kalau benih yang ketiga di
tanah semak duri itu benihnya tidak bisa berbuah. Tetapi kalau tanah yang baik akan menghasilkan buah. Nah, di gambar itu yaitu yang gambar yang sebelah kiri dari yaitu terlihat bahwa bulir-bulir gandum berisi penuh, dan tanda panah sebelah kanannya itu adalah penabur itu ada di tengah-tengah ladang gandum yang tanahnya baik, yang dikerjakan oleh firman sehingga menghasilkan buah-buah gandum yang lebat. Yang kalau di firman Tuhan ini ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ini menyenangkan hati dari penabur, hati dari Tuhan Yesus yang memberikan benih-benih firman kepada kita semua, dan terutama dalam urapan Roh Kudus. Artinya apa ini? Untuk tanah hati yang baik, kita akan bacakan di Matius 13 ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, ditekankan di sini yaitu mendengar firman itu dan mengerti. Ya, mengerti akan firman Tuhan. Bila kita hanya memampukan diri kita secara jasmani untuk mendengarkan firman Tuhan, banyak kali kita tidak mengerti apa yang disampaikan firman itu. Namun ketika sikap kita sebagai anak-anak Tuhan ketika datang mendengar firman Tuhan dalam ibadah, adik-adik di sini ibadah sekolah minggu, yaitu rindu untuk dikerjakan firman Tuhan, rindu untuk diurapi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengerti, ya, sampai kita boleh diberikan kekuatan untuk melakukan firman yang benar itu. Itu adalah tanah hati yang baik. Dan sikap kita sebagai tanah hati yang baik yaitu apa? Yang pertama, dengar dan taat pada firman Tuhan. Adik-adik mau ya dengar dan taat pada firman Tuhan sampai firman Tuhan itu menjadi iman dalam hati kita? Puji Tuhan. Kita akan bacakan di 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Ini ayat yang menguatkan. Bunyinya yaitu, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, ini jelas sekali ya ayat ini. Kita ditulis karena adanya pelayanan firman. Ya. Di situ kalau firman dengan urapan Roh Kudus akhirnya bisa menulis dalam hati kita, tertukik. Nah, kalau ngomong tertukik berarti sangat dalam, ada guratan-guratannya, sehingga firman itu membekas di dalam hati, tidak pernah kita lupakan. Jadi itu yang menjadi pegangan untuk kita menghadapi tadi aniaya, kekhawatiran, ya, kelaparan atau kekurangan. Ya, itu akhirnya firman yang sudah tertukik
atau tertulis dalam hati itu yang menguatkan. Kenapa? Karena di sanalah terdapat janji-janji Tuhan yang murni, yang memberikan kita pengharapan kepada hidup yang kekal. Nah, kalau kita sudah ditulisi oleh firman Tuhan, kita jadi apa? Surat Kristus. Nah, surat Kristus ini apa? Menjadi kesaksian, yaitu surat itu kan bisa terbaca kan? Jadi kita menjadi kesaksian bagi sesama kita. Adik-adik mau menjadi kesaksian untuk teman-temannya? Haleluya. Dan kita lanjutkan untuk sikap yang kedua, yaitu mau disucikan. Ya, mau disucikan dan dibenarkan dengan apa? Bertekun setia dalam 3 macam ibadah pokok. Ya, setia di dalam penggembalaan. Nah, di sini ada 3 macam ibadah. Puji Tuhan kalau sudah ada yang ikut serta orang tuanya dalam ibadah 3 macam ibadah pokok ini, sangat bersyukur, boleh belajar ya. Kenapa? Karena di dalam ibadah yang pertama, yaitu ibadah umum, kita senantiasa bersekutu dan disucikan oleh Allah Roh Kudus. Disitulah kita boleh merasakan Allah Kudus memampukan kita untuk apa? Bersaksi. Ya. Terus yang kedua adalah ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Di situ kita boleh apa? Bersekutu dan disucikan oleh Tuhan Yesus sebagai anak Allah, sehingga kita beroleh persekutuan, kita dibenarkan di dalam perjamuan suci tersebut. Dan yang ketiga yaitu apa? Ibadah doa penyembahan. Kita bersekutu dan disucikan oleh Allah Bapa. Nah, di sini yang tadi kita boleh dekat pada Tuhan, kita boleh mengucap syukur, dan kita beroleh kasih karunia dari Allah Bapa. Ya, semoga kita boleh menjalani hal-hal itu dan kita boleh bersukacita dalam ibadah pelayanan kita. Om akan lanjutkan untuk sikap tanah kita yang baik, yaitu yang terakhir, yaitu apa? Sikapnya boleh menghasilkan buah. Nah, buah di sini apa? Yaitu buah Roh Kudus. Nah, buah-buah Roh Kudus ini adalah seperti rupa dan gambar Allah. Kita boleh diubahkan dari manusia daging kita menjadi manusia yang rohani. Manusia yang rohani yang sesuai rupa dan gambar Allah. Nah, buah-buah Roh Allah ini menggambarkan apa? Yaitu menggambarkan dari rupa dan gambar Allah. Nah, ini kita dibaharui sehari ke sehari oleh firman Tuhan, sehingga kita boleh menampakkan buah-buah Roh Allah, menampakkan gambar dan rupa Allah, sehingga kita apa? Menjadi serupa dengan Allah. Nah, itu adalah pengharapan kita yang terakhir, pengharapan akhir kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Sebelumnya kita akan bacakan Galati 5 ayat 22 sampai 23. Om akan bacakan ayat 22. Tetapi buah roh ialah: pertama, kasih; yang kedua, sukacita; yang ketiga, damai sejahtera. Nah, ini adalah rupa dan gambar dari Allah Roh Kudus, Allah Bapa. Ini rupa dan gambar Allah Bapa.
yaitu apa? Penuh dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ya, ingat adik-adik ya. Yang pertama adalah rupa dan gambar Allah Bapa, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Terus kemudian yang kedua, kesabaran, yang keempat, kesabaran, 5 kemurahan, 6 kebaikan. Ini adalah rupa dan gambar dari anak Allah, di mana Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita, yaitu penuh kesabaran, kemurahan, yaitu dan kebaikan, untuk kita boleh memperoleh pengampunan dosa oleh korban Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Terus yang terakhir, yang ke-7, 8 dan ke-9, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah rupa dan gambar Allah Roh Kudus. Ya, Allah Roh Kudus yaitu selalu setia dan lemah lembut dan penguasaan diri. Inilah yang mengurapi kita untuk dalam mendengarkan firman Tuhan, kita boleh memperoleh berkat di dalamnya, dan firman itu boleh menjadi iman di dalam hati kita semua. Nah, adik-adik mau menjadi tanah yang baik, yang mau dikerjakan oleh firman Tuhan? Haleluya. Cukup firman pada sore hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin kami, Engkau telah mengurapi kami dalam ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Tuhan, tolong kami Tuhan, kami boleh hati kami ini menjadi tanah yang baik di dalam setiap penaburan firman-Mu Tuhan. Engkau tolong kami yang masih kanak-kanak ini Tuhan, untuk Engkau kerjakan seturut dalam kehendak-Mu Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh seperti benih yang ada di tanah yang baik, yang boleh menyenangkan hati-Mu. Sampai pada waktunya kami boleh menghasilkan buah yang manis, buah yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, Engkau memberkati orang tuanya, Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu, Engkau memberkati Bapak Gembala kami, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Tiada terkecuali, semuanya kami hanya ucapkan syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau boleh memelihara, Engkau boleh memberikan kemurahan-Mu, melindungi kami di dalam ketidakpastian pada saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, karena Engkau, kami boleh tiada khawatir, kami boleh percaya Engkau selalu memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami, Tuhan tolong kami untuk dalam ibadah selanjutnya, Engkau memberikan suatu kemurahan-Mu, kami boleh beribadah, Engkau memberikan kemurahan-Mu untuk kami boleh setia, Engkau memberikan kemurahan-Mu Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu yang akan datang. Selamat sore adik-adik.